Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sahabat MPDR yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam diskusi sesi 3 mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dalam topik pendidikan formal dan informal. Pada pertanyaan pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Berikut ini adalah merupakan analisis dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, serta integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Yang pertama itu adalah manfaat pendidikan formal, di mana pendidikan formal Indonesia yang tercermin dalam sistem sekolah dasar memiliki tujuan untuk memberikan dasar pengetahuan akademis yang penting bagi anak-anak. Nah, manfaat utama dari pendidikan formal adalah terstruktur, terstandarisasi, dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pelajaran yang sama. Pendidikan ini juga mempersiapkan siswa dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya dan memasuki dunia kerja. Pendidikan formal juga sering dilengkapi dengan ujian dan evaluasi yang memberikan gambaran objek tentang kemajuan siswa. Kemudian tantangan dari pendidikan formal tersebut adalah meskipun pendidikan formal menawarkan manfaat yang terstruktur, tantangan utamanya adalah kurangnya fleksibilitas. Kurikulum yang kaku kadang tidak dapat mengakomodasi berbagai cara belajar yang berbeda dari siswa. Dan dalam beberapa kasus, lebih fokus pada hasil ujian daripada pengembangan keterampilan hidup. Selain itu, masih banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, yang mengalami keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan formal yang berkualitas. Kemudian untuk manfaat pendidikan informal. Pendidikan informal yang terjadi di luar sistem sekolah, termasuk pengalaman yang didapatkan melalui keluarga, komunitas, atau kegiatan ekstrakurikuler, dapat memberikan keterampilan sosial, kreativitas, dan aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan informal juga lebih fleksibel dan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar berdasarkan minat dan bakat mereka, serta mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan hidup yang berguna. Nah, apa tantangan daripada pendidikan informal? Namun pendidikan informal seringkali tidak terstruktur dan kurang terukur. Tidak ada ujian atau evaluasi resmi yang dapat mengukur efektivitas pendidikan informal dan dampaknya terhadap perkembangan siswa bisa lebih sulit untuk dipantau. Selain itu, pendidikan informal bergantung pada sumber daya dan lingkungan sekitar sehingga kualitasnya bisa sangat bervariasi. Nah, bagaimana integrasi pendidikan informal dalam kehidupan kurikulum formal? Sebagai guru pendidikan dasar, salah satu cara untuk mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal adalah dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pembelajaran kontekstual, di mana siswa diajak untuk menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas dengan pengalaman kehidupannya yang nyata. Misalnya dengan mengadakan proyek kelompok yang mendorong kerjasama dan komunikasi antara siswa, atau dengan melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kreativitas dan keterampilan sosialnya. Kemudian, guru juga bisa mengajak siswa untuk berbagi pengalaman atau cerita pribadi yang relevan dengan materi yang dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan ini akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan penerapan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sangat penting bagi perkembangan anak.
Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia, masih banyak anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Analisis dari pertanyaan kedua. Mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan peran guru dalam pendidikan informal. Yang pertama adalah kesenjangan akses pendidikan formal. Di Indonesia, kesenjangan akses terhadap pendidikan formal masih menjadi masalah besar, terutama di daerah terpencil atau daerah yang terkena dampak kemiskinan. Banyak anak-anak di daerah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur terbatas yang kesulitan mengakses pendidikan formal yang berkualitas. Faktor lain yang memperburuk masalah ini adalah kurangnya fasilitas, guru yang terlatih, serta sumber daya pendidikan yang memadai. Kemudian berikutnya adalah peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal. Sebagai guru pendidikan dasar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk membantu mengatasi kesenjangan ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan media digital untuk memberikan akses kepada siswa yang kesulitan datang ke sekolah. Misalnya, menyediakan pembelajaran online atau materi pembelajaran melalui platform digital yang bisa diakses di rumah. Selain itu, guru juga bisa bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan kelas-kelas tambahan di luar jam sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan formal secara penuh. Kemudian guru juga dapat berperan sebagai fasilitator yang mendekatkan pendidikan kepada siswa dengan cara-cara yang kreatif. Sebagai contoh, mengadakan kelas di luar sekolah, menggunakan sumber daya lokal, atau menyelenggarakan program-program pendidikan yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Kemudian pendidikan informal sebagai kontribusi positif. Selain pendidikan formal, pendidikan informal dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan siswa, terutama dalam konteks pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Sebagai guru, penting untuk mengenali nilai pendidikan informal, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau kerjasama dalam komunitas yang dapat mendukung pembelajaran sosial dan emosional siswa. Guru bisa melibatkan orang tua dalam proses pendidikan informal, misalnya dengan menyarankan mereka untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan anak di luar sekolah. Melalui aktivitas seperti membantu anak-anak melakukan pekerjaan rumah, berbagi pengalaman hidup, atau mengajak mereka berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. Orang tua dapat memperkaya pembelajaran yang diperoleh siswa. Selain itu, pendidikan informal bisa juga dijadikan sebagai jembatan untuk memfasilitasi siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara penuh. Guru dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, seperti mengajak siswa berkunjung ke tempat-tempat bersejarah atau museum, atau memberikan tugas yang berbasis pada pengamatan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah pendekatan untuk memastikan pendidikan informasi positif. Sebagai guru, pendekatan yang bisa diambil adalah memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri mereka melalui kegiatan informal seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau proyek berbasis masyarakat yang bisa melibatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Ini akan membantu siswa memahami bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam interaksi sosial mereka dengan lingkungan sekitar. Dengan cara ini, guru dapat memastikan bahwa meskipun ada kesenjangan akses terhadap pendidikan formal, siswa tetap mendapatkan pendidikan yang holistik dan dapat berkembang dengan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Terakhir yang menjadi kesimpulannya adalah, dengan cara ini, guru dapat memastikan bahwa meskipun ada kesenjangan akses terhadap pendidikan formal, siswa tetap mendapatkan pendidikan yang holistik dan dapat berkembang dengan baik.
baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Baiklah, Bapak dan Ibu sahabat MPDR yang terhormat, demikian analisis dari saya. Semoga analisis saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.